Bu Oni tahu bahwa ternyata orang yang begitu dekat, sering nongkrong di warung kopi itu adalah residivis. Dia pernah ditahan karena kasus pencabulan anak. Itu dengar dari siapa, Bu? Pertama kali saya kan lagi duduk ceritanya. Adik saya buka HP. Lihat, teh ini ada berita teh. Kayaknya baru teh. Berita apaan? Saya ngomong gitu. Terus coba lihat. Pas saya lihat, coba deketin nih, coba gedein. Pas dilihat digedein, ya Allah huruf. Ternyata orang yang benar-benar ibaratnya saya nggak nyangka dia punya niat jahat sama saya. Saya udah nggak bisa banyak kata-kata. Yang ada di lumapan hati saya, ya Allah anak saya di tangan dia itu bisa kayak gimana. Anak saya nanti seperti apa, jadinya bagaimana. Hancur, bener hancur rasa hati saya ini. Saya nggak tahu lagi itu orang kok bisa tega gitu. Ibu sudah selama ini cukup kecil hati karena ada komen-komen anaknya kan organnya dijual. Tapi kemudian ini tidak saja tentang komen ya, tentang orang yang nyinyir, tapi faktualnya latar belakang pria ini ternyata adalah residivis dan dia ditahan karena pencabulan anak. Itulah yang membuat saya takut. Sangat takut. Itu sangat takut. Normal, Bu. Semua, jangankan ibu, kami semua yang menyaksikan itu, mengetahui itu, semua orang merasa ketakutan yang sama yang Ibu Oni rasakan karena anak ibu ada di tangan dia. Iya. Pak Tunggal, bagaimana ini mempengaruhi perasaan Pak Tunggal yang terus mencari? Ya, saya setelah mendengar kalau dia itu mantan residivis itu, saya sempat gimana ya? Ciut hati saya. Ciut? Ya, karena takut anak saya itu jadi korban si pelaku itu. Tapi kalau seumpama terjadi sesuatu pada anak saya, lihat aja kamu Yud. Itu kata-kata Bapak dalam hati. Ya. Gimana Bapak itu kata-kata dalam hatinya? Ya pokoknya kalau sampai dia macam-macam dengan anak saya akan balas sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita bersyukur ya Pak Tunggal, Ibu Oni, hasil visum. Iya, Alhamdulillah. Itu karena berkat doa dari segenap seluruh masyarakat dan jajaran polisi yang mendoakan semoga Malika selamat, semoga Malika selamat. Ternyata memang iya doanya semua orang yang sayang sama Malika didengar sama yang kuasa. Ya. Hanya memang dari hasil visum ada kekerasan fisik, ada bibir luka karena seperti dipukul dan ada paku sepertinya ya? Enggak, bibirnya itu ditabok. Ditabok? Tapi ada kayak seperti benda tajam? Enggak. Oh, oke. Itu ditabok sama tangan, kata si Malika. Aku bawel, aku rewel, pengen pulang, pengen ketemu sama ibu. Sama dia nggak boleh. Berisik lu, ntar gue tabok lu. Dan beneran tabok? Tabok, pok gitu. Wow. Berdarah lah tuh bibir. Dan jadi kalau ada pemberitaan yang mengatakan oh itu sempat ada dengan benda tajam, enggak ya? Malika tidak cerita itu ya? Enggak. Terus tapi ada lebam di pinggang? Itu lebam karena dipukul. Dipukul juga? Sempat dipukul pakai tangan 2 kali, pakai kayu 2 kali. Wow. Bagian mana Bu kata Malika? Yang pakai kayu bagian pinggul, kalau tangan bagian paha. Jadi dia dipukul itu kalau rewel dia minta atau pulang. Dia minta pulang untuk ketemu ibunya. Om, aku mau pulang. Om, aku kangen sama ibu. Pulang aja sono. Pulang sono sendiri. Nggak bakalan gue kasih makan loh.